Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi bersama saya dalam ibadah doa pagi GKI Pondok Daud. Saya percaya bahwa kasih cintanya Tuhan terus ada buat setiap kita. Mari sama-sama pagi hari ini saya ajak untuk kita menyiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lewat doa pagi hari ini. Dan biarlah nama Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kita. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari baru yang Tuhan beri atas setiap kami. Kami bersyukur karena pagi hari Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dengan semangat baru, pengharapan baru dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami menyembah, untuk kami bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus setia, biarlah kami Tuhan memberikan hidup kami sepenuhnya dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Lebih lagi nyatakan buat Yesus kita. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup
mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan, biar kau dapati kami jadi hamba-Mu yang setia. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang Kau kerjakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang selalu baru, yang selalu baru kami rasakan. Pemeliharaanmu Tuhan terus sempurna bagi setiap kami. Ku bersyukur dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang menjadi juru-Mu di atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kita hadapi saat ini banyak sekali kesulitan, banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah-masalah yang sedang dunia hadapi. Dan saat ini boleh dikata bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Pagi hari ini kita akan sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini banyak sekali prinsip yang Tuhan berikan dalam perikop ini untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 53, mungkin cukup panjang dan saya akan membacakan dengan cepat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bersama Yudas, seorang dari kedua murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dalam ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yudas melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, meskikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Bapak Saudara, hari ini kita tidak akan membahas ada beberapa cara untuk mendapatkan mukjizat, tetapi kita akan belajar ada beberapa prinsip supaya hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi seperti Yesus. Yang pertama, Tuhan membenci kekerasan. Di Injil yang lain, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, masukkanlah pedangmu." Orang yang hidup dengan pedang akan mati juga dengan pedang. Matius 26 ayat 52. Siapa yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang juga. Kalau kita hidup dengan kekerasan, maka kita akan mati dengan kekerasan. Saudara terkasih, Tuhan kita membenci kekerasan. Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci kemunafikan. Kita berbicara A, tetapi kita melakukan B. Kita berbicara C, tetapi kita melakukan D. Seperti orang fasik, baik di depan, tetapi di belakang kita tidak tahu. Bapak Saudara terkasih, Tuhan membenci kekerasan karena kekerasan manusia adalah sebuah kebodohan. Amarah manusia tidak akan mengerjakan kebaikan. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 20-21, sebab amarah manusia tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara terkasih, seringkali kita menghadapi banyak masalah, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, dalam studi, dalam bisnis, dalam komunitas kita, dan apapun itu, seringkali kita diperhadapkan dengan masalah. Bila ada masalah, selesaikanlah dengan baik. Jangan dengan kekerasan. Kenapa kekerasan manusia adalah hal yang bodoh? Karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan menambah masalah kita. Jangan menyelesaikan masalahmu, konflikmu dengan kekerasan, tetapi kita belajar dengan caranya Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dan dalam Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Mari gunakan kelembutan kita, gunakan kasih kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Poin yang kedua, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Seringkali banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang tua kita juga selalu seringkali menasihatkan pada anak-anaknya, jangan suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini kita belajar dari perikop ini tentang pelajaran yang sungguh super sulit, Bapak Ibu. Ada yang melakukan kejahatan kepada Yesus, bahkan Yesus tidak membalas dengan omongan
Kalau ada orang yang jahat sama kita, sebaik-baiknya kita pun apa yang kita lakukan, ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Apalagi kita ngomong tentang sebuah kebenaran, orang tidak akan suka Bapak Ibu. Orang hanya akan suka ketika kita berbicara tentang hal-hal yang manis, hal-hal yang menyenangkan hati mereka, yang bisa memuaskan mereka. Tetapi tentang kebenaran, orang akan membenci kita. Kalau ada orang yang jahat sama kita, sebaiknya apa yang kita lakukan? Yesus telah ajarkan pada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa kita tidak boleh balas? Kita harus belajar. Mungkin itu sulit buat kita harus belajar untuk mengampuni. Suatu kata yang pendek tetapi sulit sekali kita lakukan. Karena pembelaan adalah bagiannya Tuhan. Kita membalas karena kita ingin membela diri kita. Kita membuktikan diri kita bahwa kita benar. Pembelaan adalah bagiannya Tuhan. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi, berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita sudah membalas, mungkin kita puas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi di situ Tuhan tidak akan pernah membela kita. Kalau kita tidak membela diri kita tidak mencari validasi dari orang lain, kita tidak merasa benar sendiri, disitulah Tuhan akan membela kita. Izinkan Tuhan membela kita. Berikan ruang Roh Kudus untuk Tuhan bekerja. Katakan bahwa saya tidak akan membela diri saya. Aku tidak akan membalas kejahatan dan kejahatan. Dan pasti Tuhan akan ada di pihak kita. Dia yang akan menjadi pembela dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang 6. Kebenaran itu muncul seperti terang. Hak kita dirampas saat ketidakadilan itu melanda hidup kita. Ada yang harus kita lakukan saat orang menjahati kita. Ada hal yang harus kita lakukan di saat orang lain memfitnah, menghakimi kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita harus diam. Ya, kita harus melakukannya. Kita harus diam. Sama seperti Yesus. Saat kita mengerti bahwa kedagingan kita ini kecil. Di saat kedagingan kita ini berontak. Kita sudah difitnah. Kita sudah dijelek-jelekan orang. Kita sudah dihakimi orang. Secara daging, kita pengennya membalas. Kita pengennya mencari validasi dari orang. Kita pengennya mencari kebenaran untuk diri kita. Tetapi ingat, seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa Dia tetap diam di saat orang lain mengolok-olok Yesus. Yesus diam. Sama seperti tembok Yeriko yang diruntuhkan bangsa Israel. Bangsa Israel keliling tembok Yeriko dan mereka diam. Mau dicaci maki, dielek-elek, apapun itu. Mari sama-sama belajar. Kita akan mengalahkan mereka dengan kita diam. Kalau kita ingin menang dalam setiap masalah, mari sama-sama kita belajar seperti Yesus, kita diam. Dan di saat sudah tenang, baru kita membalas dengan kebaikan-kebaikan. Jangan seperti orang dunia yang membalas kejahatan dengan kejahatan untuk memuaskan nafsu mereka. Tapi biarlah kita belajar seperti Yesus. Perikop ini kita terapkan supaya kita sama seperti Yesus. Tuhan membenci kekerasan. Jangan pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Dan kebenaran itu bisa
membela dirinya sendiri. Biarlah melalui renungan singkat pagi hari kita sama-sama belajar bahwa hidup kita semuanya ada di tangan Tuhan. Tidak perlu kita mencari pembenaran, tidak perlu kita mencari nama baik, tidak perlu kita validasi ke orang-orang bahwa kita adalah orang baik. Karena yang merasakan kebaikan kita bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain yang menikmati kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan pagi hari ini. Biarlah kami belajar seperti Yesus. Untuk kami tidak membenci orang lain. Untuk kami dapat terus mengampuni orang lain. Bahwa kami hidup dalam jalan dan tracknya Tuhan, yaitu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan waktu sepenuhnya, kami menyerahkan hari-hari kami menyerahkan aktivitas kami percaya bahwa berkat besar menanti kami percaya bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan dan Engkau menjadi jurumu di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari kami sambut berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.